Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Diva Rizka. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 6 DPR RI meminta Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki, untuk turut menyelesaikan tunggakan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama sebesar 8,6 triliun rupiah kepada para anggota KSPSB yang hingga saat ini belum ada titik terang. Anggota Komisi 6 DPR RI Haris Turino meminta Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki turut menyelesaikan tunggakan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama sebesar 8,6 triliun rupiah kepada para anggota KSPSB yang hingga saat ini belum ada titik terang. Haris memandang masalah KSPSB tersebut akibat lemahnya pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam oleh Kemenkop dan UMKM. Selain dananya dinikmati oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, penempatan investasi yang salah oleh KSPSB juga menyebabkan uang para anggota KSPSB hilang. Ya, Koperasi Sejahtera Bersama itu total tagihannya 8,6 triliun dan sudah melalui proses PKPU. Ya, sampai sekarang yang sudah dibayarkan baru 329 miliar. Dan pengurusnya belum semuanya bertanggung jawab secara hukum, jadi belum semuanya dituntut di pengadilan. Itu persoalannya. Sehingga tentu saya tahu bukan Pak Teten yang rampok, ya, tapi Kementerian Koperasi sebagai simbol dari negara harus hadir. Dalam hal ini harus hadir, tunjukkan kalau memang koordinasi dengan kementerian, ya tunjukkan koordinasinya lebih kencang supaya memang bisa membantu paling tidak dana dari para anggotanya bisa kembali. Haris menuturkan ada 8 koperasi yang bermasalah dengan total kerugian sebesar 26 triliun. Salah satunya KSPSB yang sudah melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan baru membayar 329 miliar. Fitian dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Dukungan penambahan anggaran Lemhanas diharapkan mampu mengoptimalkan pembinaan ketahanan nasional, pemenuhan target ketahanan nasional yang tangguh, dan mewujudkan keamanan nasional. Komisi 1 DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran Lemhanas sebesar 96,3 miliar rupiah yang akan digunakan untuk meningkatkan pelatihan kapasitas dan kapabilitas calon kader pimpinan tingkat nasional, serta menjaga stabilitas kondisi geopolitik Indonesia menjelang pemilu di tahun 2024. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 1 DPR RI dengan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin menyampaikan dukungan penuh terkait usulan penambahan pagu indikatif Lemhanas dari pagu awal sebesar 185,3 miliar menjadi 281,6 miliar atau penambahan sebesar 96,3 miliar. Kalau saya pribadi, anggaran ini layaknya diajukan Pak, kita dorong, kita support begitu ya, kami mendukung karena memang realisasinya saya kira ini dari outputnya memang dibutuhkan negara ini. Jadi sebagai think tank dan kemudian sebagai lembaga yang memberikan support kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan begitu, saya kira ini bukan sesuatu yang nilai yang besar begitu dibandingkan dengan memperkaya pengambilan keputusan dari secara makro begitu. Jadi ini inputnya saya rasa ini bagus sekali dan kami mendukung untuk Lemhanas didorong anggarannya untuk lebih diperkuat lah begitu. Nurul berharap adanya penambahan anggaran Lemhanas mampu mengoptimalkan pembinaan ketahanan nasional. Halim Amrullah, TVR Parlemen, melaporkan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan harus dioptimalkan, mengingat adanya peningkatan target pendapatan negara pada tahun 2024, khususnya dari sektor perpajakan. Untuk meningkatkan kinerja penerimaan negara khususnya dalam sektor perpajakan, Komisi 11 DPR RI memberikan laporan panja kepada Kementerian Keuangan.
sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan harus dioptimalkan, mengingat adanya peningkatan target pendapatan negara pada tahun 2024. Kemudian pemerintah akan menyampaikan roadmap penerimaan negara kepada Komisi 11 DPR RI dalam rangka mengoptimalkan penerimaan. 3. Pemerintah akan melakukan terobosan pada sektor pajak, bea cukai dan PNBP agar pendapatan negara dapat ditingkatkan pada tahun 2024 termasuk melakukan perluasan basis perpajakan. 4. Pemerintah akan mengoptimalkan potensi perpajakan dari program hilirisasi perekonomian seperti yang disampaikan tadi Pak Gubernur BI Perekonomian Indonesia. 5. Pemerintah akan mengoptimalkan PNBP melalui pemanfaatan SDA, DPD dan BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas, kebijakan penguatan pemanfaatan aset barang milik negara yang lebih optimal, serta penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi. 6. Panja Penerimaan Negara Republik Indonesia, Komisi 11 DPR RI, mendukung upaya optimalisasi penagihan piutang PNBP yang merupakan extra effort yang dilakukan pemerintah dalam rangka penyelesaian piutang PNBP melalui automatic blocking system. Amir berharap penguatan tata kelola aset barang milik negara dan optimalisasi potensi perpajakan nasional dapat meningkatkan kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Vincent dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif ditetapkan pada 14 Februari 2024. DPR RI berharap Komisi Pemilihan Umum atau KPU melakukan persiapan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaan pemilu berjalan sukses dan demokratis. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 nanti, DPR RI meminta KPU untuk memperhatikan kualitas dan spesifikasi kotak suara serta alat pendukung pemilu lainnya.
DPR RI meminta pemerintah untuk menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan dengan damai dan tenang, serta meminta pemerintah untuk memastikan informasi tentang pemilu yang diterima masyarakat adalah benar dan akurat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pelaksanaan pemilu 2024 sudah semakin dekat. Untuk itu, DPR RI mendorong KPU untuk terus menggenjot persiapan pelaksanaan pemilu. Mulai dari menjalankan tahapan-tahapan pemilu hingga menyiapkan alat pendukung pemilu. KPU dipastikan akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilu 2024 dengan meningkatkan kualitas bahan kotak suara menjadi lebih tebal dan kokoh. Untuk pelaksanaan pemilu 2024 nanti, kualitas dan spesifikasi kotak suara maupun alat pendukung pemilu lainnya harus benar-benar diperhatikan oleh KPU. Spesifikasi alat-alat yang digunakan saat pemungutan suara seperti kotak suara dan surat suara harus memperhatikan faktor efisiensi dan ketahanan terhadap kondisi cuaca maupun pengiriman atau pendistribusian. Kami Komisi 2 sudah melihat secara langsung bentuk-bentuk daripada kertas suara, begitu juga kotak suara. Memang KPU mengusulkan ada 3 model daripada kotak suara itu. Tetapi yang kita sepakati adalah pertama dari dalam unsur karton duplek. Karton duplek itu adalah karton yang berlapis, akumulasi dari berbagai macam hal yang karton itu tebal. Ini dimaksudkan adalah agar tidak kena hujan, kemudian juga bisa bertahan lama dan juga unsurnya adalah efisien dan efektif. Banyaknya beredar berita palsu atau hoax yang bertujuan mengganggu kedaulatan negara dan kedamaian serta kelancaran pelaksanaan pemilu harus menjadi perhatian serius. Merupakan tugas pemerintah untuk memberantas gangguan tersebut dan memastikan informasi tentang pemilu yang diterima masyarakat adalah benar dan akurat. Pemerintah harus menjamin penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung damai dan tenang. Dalam hal pemilu yang akan datang, kami banyak melihat, mendengar banyaknya isu-isu yang dilemparkan, termasuk di dalamnya ada hoax yang sangat-sangat meresahkan. Kita minta kepada semua lembaga, Kominfo, KPI, KIP, kemudian juga Dewan Pers, untuk ada sinergi yang benar-benar bekerja sama untuk mengawasi masalah ini. Padatnya agenda pemilu pada tahun 2024 nanti, mulai dari Pilpres, Pileg, dan Pilkada, mengharuskan adanya jaminan keamanan dan ketertiban, khususnya dari aparat kepolisian. Polri harus mampu melakukan deteksi dini dan menetralisir ancaman-ancaman yang berpotensi mengganggu kedamaian dan ketenangan pemilu. Untuk itu, DPR RI mendukung adanya peningkatan anggaran kepolisian untuk menjaga keamanan pemilu 2024. Kita tahun 2024 ini kan ada banyak agenda yang kemudian membutuhkan pengamanan ekstra dari Polri. Nah, saya kira ini tentu membutuhkan sumber daya yang begitu besar, terutama dari Polri dalam hal pengamanan sekaligus keamanannya, supaya ini semuanya bisa berjalan dengan lancar. Karena kita tahu bahwa 2014, 2019 pemilu kita begitu luar biasa meninggalkan kesan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat terbelah. Nah, kita 2024 tidak mau itu terulang lagi. Dengan adanya jaminan dari pemerintah terhadap penyelenggaraan pemilu, masyarakat diharapkan bisa tenang dan fokus dalam memilih calon-calon sesuai hati nurani mereka. Seluruh institusi pemerintah harus bersinergi, jangan saling mengintervensi,
apalagi saling melemahkan, karena pemerintah harus menjamin pelaksanaan pemilu tepat waktu dan tepat tujuan. Di sisi lain, KPU tidak boleh terpengaruh oleh isu-isu politik yang berkembang. KPU harus tetap melaksanakan tahapan-tahapan dan persiapan pemilu sesuai dengan undang-undang yang masih berlaku. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Melalui pelaksanaan sidang ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA-CODD, negara-negara yang ada di kawasan ASEAN mampu mencapai target bebas narkoba di tahun 2025. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Dalam agenda sidang ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA-CODD, Sekretaris Jenderal AIPA, Siti Rozai Merianti Dato Haji Abdul Rahman, mengungkapkan masih ada beberapa pemerintah di negara ASEAN yang masih belum memberikan perhatian kepada para mantan pengguna narkoba. Untuk itu ia mendorong sebagai anggota parlemen tidak hanya membuat regulasi tentang penanggulangan narkoba saja, namun juga perlu berfokus kepada para rehabilitasi mantan pengguna narkoba. Siti juga berharap dengan adanya AIPA-CODD ini dapat menjadi momentum negara-negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN bebas narkoba di tahun 2025. Berikut wawancara rekan kami Dadi Ramadan bersama Sekjen AIPA selengkapnya. Hello everyone, I'm Dadi Ramadan, reporting for TVR Parliament. Currently, Indonesia is holding the 6th AIPA COD meeting with the theme supporting inclusive economic growth for drug-free ASEAN. And actually the objective of this session is to give chances to the parliament of AIPA member countries to share idea, experience, progress, and also collaboration in combating the illicit drugs in the region. So now we have here with me the Honorable Madam Siti Rozai Merianti Dato Haji Abdul Rahman, the Secretary General of AIPA. How are you doing? Alhamdulillah, thank you so much. Thank you, Madam, for being here. As a Secretary General of AIPA, how does the progress each member country on its effort combating illicit drug trafficking, in your opinion? So today has been very productive. We actually look at the fact that getting our members of parliaments to actually attend this particular meeting and to share the status, the status of what is the progress and also sharing best practice. But I think on top of that, sebelum we actually started with this sharing session, from the host country of parliaments juga, they actually invited the expertise coming from universities, professor academia,
and also from UN themselves, and also, of course, the shared experience coming from Ivan from Slang has been a really good sharing session as coming from a user himself. So that will actually give an eye-opener as a basis of discussion juga, and also sharing, where this afternoon we started our session with representation coming from each ASEAN state member countries. And Alhamdulillah, we actually see some reduction on certain things, but there's also an increase. Now, during the pandemic time, we would actually have thought also the fact that there will be a decrease, but it seems to be like, when things are slowing down, there will always be ways of things being very, it's continuously in progression as well. So there is a plus and minus, but I think there's a lot more that we actually need to do, especially to have ASEAN free from drugs, as that what impian semua ya. This is what we really wanted to, especially for our youth, because we can actually have it. So secara menyeluruh, in general, there is a plus and minus. So, but it's not a stopper. We actually have to do more, especially coming from the Member of Parliaments, which actually not just about enforcing law, but also to look into those rehabilitation. So areas where those of the users, what can the government do as well to help them go back on the 2 feet? And this is where the economics actually come in, so that there wouldn't be more of these relapse cases, because most of the cases, community difficult to actually accept them juga at the same time. So most of the cases is always about relapse cases. So there's a lot of ways that we can actually do as a handy hand, but again, when it comes to the law and looking into other matters, the members, as in ASEAN, will actually have to work very closely together. And we're talking about the whole of government approach. It's not just about law enforcement, it's everybody as well, and the whole of nation. I think this is the 6 years, of course. It started with just an IPACOM sebelumnya. So it started with just that, yes. And it actually then become more into a council on monitoring this. So it is, ASEAN see it, especially the Member of Parliament, see it very seriously, because it becomes a council. And this is where the discussion actually comes in, where the national level can also bring it to whatever best practice or legislative that can actually help to improve the situation will be to the national level, because we see things as not just under ASEAN, because it needs to be on the national level. So this discussion today on how they actually share best practice, I think for the past 6 years has improved very well, because they focus on this, but also not just having that presentation, but also getting the expertise on top of the meeting itself. So the semoga like macam every single year next year, Lao will actually be hosting juga for this particular session, and we hope to actually have a good improvement. I mean, we discussed this with the members of parliaments. There's more that we need to do on the ground. It's not just like having this meeting. So what we're trying to actually do is more beyond that, and have more engagement with the government as well, to actually make sure that all this legislative wise and preventive that we can actually do, looking into areas, not forgetting on the economic side, because no matter what, economics plays a very important role, especially that's reflecting on social. Thank you, Madam, for your time, and good luck for your next meeting. Thank you for the support, and we do hope that we have more of this engagement. I know that this is just part of a once a year, but inshallah we will actually work very closely with other expertise juga and strategic development partners to really emphasize this. Thank you so much. Thank you very much, Madam. And that's our interview with Honorable Madam Siti Rosa Marianti Dato Haji Abdul Rahman, the Secretary General of AIPA. And all AIPA countries report resolution will be discussed on the AIPA on August 2023. And we hope there will be a new resolution for all members to fight against the drug abuse and drugs trafficking in the region, so ASEAN drug-free can be achieved in the future. I am Dadi Ramadan and Sanjaya, reporting for TVR Parliament. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Diva dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online itu terkait dengan DPR RI nilai sistem proporsional tertutup membahayakan demokrasi. Nah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanwar di sini prihatin bahwa menilai sistem proporsional tertutup membahayakan demokrasi karena hal itu akan merugikan partai politik atau parpol sebagai peserta pemilu umum. Internal parpol akan mengalami guncangan karena masih di mana mesin parpol akan kekurangan energi. Sebagai akibat, pasifnya sejumlah calon anggota legislatif yang berada di urutan lebih bawah dan tidak dipungkiri adanya caleg yang memilih diam untuk bertarung atau mundur. Nah, padahal kegairahan seseorang menjadi seorang calon legislatif sendiri antara lain karena adanya keadilan dalam sistem proporsional terbuka. Sistem ini membuat caleg terpilih itu atas dasar suara terbanyak bukan karena nomor urut. Sini Yanwar juga menilai bahwa mereka yang terus-menerus mendorong sistem proporsional tertutup sangat memahami kondisi internal parpol. Hal ini yang diharapkan karena parpol tidak siap bertarung dalam kontestasi politik. Untuk itu mereka dengan mudah bisa mengendalikan situasi pemilu sesuai dengan skenarionya. Nah, pemaksaan sistem proporsional tertutup pun pemirsa adalah cermin bahwa mereka yang ingin melenggangkan kekuasaan dan tidak percaya diri untuk bertarung dalam sistem terbuka. Sistem pemilu sendiri adalah komponen yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang yaitu DPR dan pemerintah. Adapun sikap dalam 8 parpol yang ada di DPR sangat jelas yaitu menolak proporsional tertutup.
Ini kita masih menunggu kabar bagaimana putusan yang akan diambil nantinya. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 6 DPR RI setujui pagu indikatif Kemendak sebesar 1,9 triliun rupiah. Ini kalau kita melihat dari beberapa media online yang terbit pada hari ini, di sini Komisi 6 DPR RI pun menyetujui pagu indikatif Kementerian Perdagangan 2024 sebesar 1.954 triliun rupiah. Penggunaan anggarannya tersebut difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional tahun 2024. Nah, pemirsa, persetujuan Komisi 6 DPR RI disampaikan pada rapat kerja pada Selasa 6 Juni 2023, di mana sejumlah hal yang dibahas dalam raker tersebut yaitu rencana kerja pemerintah dan rencana kerja dan juga anggaran kementerian atau lembaga RKAKU tahun 2024, evaluasi anggaran 2022 dan juga semester 1 2023 serta biaya rafaksi minyak goreng. Nah, di sini Komisi 6 DPR RI pun meminta Mendak untuk mengajukan penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas seperti pembangunan revitalisasi serta di mana pasar rakyat juga penguatan perwakilan perdagangan di luar negeri. Ini Komisi 6 juga meminta Kemendak untuk meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran 2023 sehingga sasaran program dapat tercapai secara maksimal. Nah, itulah tadi pemirsa headline di media online yang terbit pada hari ini terkait dengan DPR RI menilai sistem proporsional tertutup bahayakan demokrasi, serta juga di sini ada Komisi 6 DPR RI setuju bahwa pagu indikatif Kemendak sebesar 1,9 triliun rupiah. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Diva. Baik, terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Mirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Diva Rizka beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.